Alhamdulillah, untuk ngisi acara sebelum nostalgia, macam-macam nostalgia ketika kita belajar di Al-Fatah, untuk mengingat-ingat amalan para guru-guru kita, masyayikh kita, kiai-kiai di Al-Fatah yang sebagian kita ingat. Saya pengen Mulwi Bashir sekelumit bercerita apa kesannya ketika dulu pernah sebentar mondok di Al-Fatah atau belajar di Al-Fatah. Silahkan. Bahasa Indonesia Pak Basir, ini banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya. Tes. Orang itu kalau rambutnya putih itu memang biasanya memang sudah waktunya lah gitu ya. Tapi kalau jenggotnya putih katanya istrinya galak. Katanya orang-orang yang nyalahkan istri ya, belum tentu lah. Tapi kok cepet jenggotnya putih berarti anu ini. Cocok kata cocok. Dikasih waktu berapa menit nih Gus? Nanti kalau kelamaan dihentikan insyaallah. Saya boleh mulai ini ya? Nggih, monggo insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam al-qail ana sayyidu wuldi adam. Wa ala alihi wa ashabihi qala bihi rasul fi sya'nihim ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Al hadis as-sahih amla antum a'lam. Hadratul muhtaramun, para kiai, para ulama, konco sedanten yang dimuliakan oleh Allah. Saya duduk di sini ya karena ini kehormatan dari beliau untuk menyampaikan sekelumit kisah-kisah ataupun keluh kesah selama di pondok. Sehingga saya itu nggak pernah mondok. Karena dulu rumah saya juga di Temboro. Cuman berhubung disuruh ngisi ya ini seadanya mau saya sampaikan. Jarine wong Jawa itu kethek-kethek diraupi. Najan elek ning dikarepi. Ini jeru ini maknanya. Walaupun saya sendiri tadi sudah tua, tapi istri saya sangat muda gitu. Nggak, saya melihat di sini penuh sinar. Bahwasanya ini tamatan Al-Fatah ini semua kan kiai-kiai semua di daerahnya. Nah, kalau saya duduk di sini menyampaikan itu kayaknya nggak pas. Karena banyak yang lebih bersinar daripada saya. Maka saya sampaikan tadi ya kethek-kethek diraupi. Ini aja elek ning dikarepi. Jadi elek ning aku elek dadine apik. Apik ning aku apik dadine elek sing ngomong sampean dhewe lho. Nggih, niki kula sampaikan ya apa yang mau saya sampaikan itu pun saya bingung. Karena ya pada intinya saya itu teringat samar bil ilmi.
ini merupakan kebiasaan dari para sahabat dan Rasulullah dulu. Duduk saya di sini tuh mengingatkan hadisnya Rasul, di mana sahabat dulu itu ba'da isya. Kalau kita baca Bukhari memang makruh lah ya ngobrol ba'da isya itu ya. Ya, ini al-muhaddits ya, al-muhaddits. Dinggihkan sama al-muhaddits itu sudah cukup gitu. Nggihnya beliau itu sudah mencukupi daripada beribu-ribu nggihnya orang awam. Jadi sahabat dulu konon kabarnya loh ya. Nanti bener enggaknya ini muhadisin semua, saya takut ini sebenarnya. Karena saya itu galengan bin galengan, enggak pas untuk cerita seperti ini. Para sahabat dulu ba'da isya ngobrol-ngobrol dengan Rasul, dengan sahabat yang lain tentang kehidupan mereka masa jahiliyah. Sehingga sahabat itu sampai kalau tertawa itu ada yang sempoyong-sempoyong gitu. Baru ketika turun alam ya'ni lil ladina, wah aku wedi ning ngarepe HP tapek. Antah sya'aqulubuhum li dzikrillah itu baru berkurang sedikit. Nah, berkurang sedikit. Nah ini semoga dengan samar kita ini menambah, karena menambah ilmu. Samar itu maksudnya begadang kan, bahasa Arab gitu ya. Oh ya, ini Arab-Arab agak Jawa ini masalahnya. Samar itu aslinya lepas sisa itu pokoknya cepat istirahat kecuali untuk pembicaraan-pembicaraan yang manfaat untuk akhirat itu. Tetapi yang namanya ilmu itu Allah akan berikan saat orang itu gembira, yang tidak diberikan ketika orang itu lagi susah. Maka jadi ilmu yang diberikan oleh Allah waktu orang itu gembira itu lebih dahsyat daripada ilmu yang dikasihkan ketika orang saat susah. Maka ini kita samar nggak apa-apa ya. Nah. Saya lahir, ya cerita dari lahir dulu nih ya, karena biar nanti jindek belum selesai begitu. Kalau saya lahir berarti kan bohong kan ya. Kapan dia kena tahu lahirnya? Saya dapat berita kalau saya lahir. Jadi ayah saya tuh nikah dulu. Masa ayah saya nggak nikah, saya lahir. Saya dulu itu katanya loh ya, termasuk muridnya Kiai Mahmud, murid yang pertama. Namanya Taibul Ghufran. Ini ayahnya Pak Basir termasuk sering dipuji ayah, termasuk muridnya ayah yang paling pintar. Kalau Al-Fatah, tapi kalau ketemu dengan dokter-dokter waktu itu sering menang Pak Daim Ghufran kalau dia bahasa Arab, buat syair. Banyak ilmu laduni apa saking bagaimana pokoknya bisa nyusun bahasa Arab sampai alumni negeri Arab pada bingung ini bagaimana ini. Dan kalau disalahin didebat, akhirnya menang bapaknya Pak Basir terus. Nah kata orang-orang a'lamun nas bi ilmi Syekh Mahmud huwa Daimul Ghufran. Iki ben rotok payu aku engko ya. Nah itu ayah saya nikah dapat orang Situnjiwan. Itu dulu nadornya kata ibu saya. Nadornya itu ibu saya itu digoncengkan sama adik laki-lakinya namanya Misbah itu. Goncengkan. Tuh ayah saya nututi di belakangnya. Lah tengah-tengah di jalan itu pura-pura bannya gembos. Akhirnya berhenti sejenak. Setelah berhenti itu ayah saya yang saat itu belum jadi ayah saya, calon ayah saya. Itu belum nikah kok masalahnya, belum itu. Nah itu
Terus itu kan berhenti sama adik perempuan lakinya itu. Berhenti Pak, berhenti dipanggil. Berhenti, tolong bantuin ini ngumpah. Jadi yang ngumpah itu ayah saya itu. Dulu pompa itu kan enggak ada ceklekannya itu. Jadi dikasih gombal dipegangi. Jadi yang megangi itu calon ibu saya itu. Dipompakan. Entah ini nador seperti itu boleh enggak, ini fuqaha banyak di sini ya. Ini banyak PR malam ini ya. Memang kebiasaan Imam Bukhari itu melemparkan masalah ya. Imam Bukhari ya? Saya niru-niru Imam Bukhari sedikit. Karena pernah ngajar sedikit gitu, pernah belajar. Nah, terus dipompakan. Lah, sorenya malamnya itu baru istilahnya apa itu? Ngelamar itu apa? Khitbah. Baru khitbah. Lah, terus diterima itu. Ibu saya katanya, loh, wong ireng ke bakno sing ngelamar aku. Jadi kalau saya itu agak mirip irengnya dengan ayah saya, kulitnya, tapi kalau ilmunya masih jauh. Nah, itu intinya saya lahir di sana. Ketika sudah 1 bulan itu kakek saya, Mbah Yai Ilyas yang di Madiun itu, waktu selasan di Temboro sama Mbah Yai Mahmud itu dibilang, nek anakmu mbok kayak ini daim, ya ben dikon ning Boro. Akhirnya pindah ke Temboro. Dulu saya tuh mau jadi Gus nggak jadi. Ya ini Gus gagal nih ya. Karena ayah saya mau jadi kiai di sana kan, nggak jadi, diambil sama gurunya Mbah Yai Mahmud itu ke Temboro. Itu. Nah, ayah saya namanya Ta'ewul Gufron. Itu punya ayah lagi, bukan nggak punya ayah. Punya. Namanya Bahuddin Haji Mukhtar. Itu termasuk badal pertamanya Mbah Yai Mahmud, badal Thariqah. Badal Thariqah. Itu masih saudaranya, wasilahnya bapaknya Mbah Jabas itu. Ini wasilahnya kurang lebih seperti itu. Maka ketika saya itu dulu kabur ke Lampung, balik ke sini itu mbah saya bilang, penting no gurumu, penting no gurumu, penting no gurumu. Itu balik. Saya terus balik nggak jadi ke Lampung. Sudah 2 tahun. Ngimpi ya? Ini cerita lompat-lompat, enggak ketemu langsung. Ini ceritanya lompat-lompat. Inilah kelihayan Imam Bukhari antara satu bab ke bab yang lain. PR lagi ini. Pak Basir itu pernah jadi pengajar di Pondok Darussalam, Pondok Modern di Tegineneng, Lampung, ya kan? Iya. Ya, berapa tahun? 2 tahun. 98 2000. Ya itu cerita lama ya, cerita lama. Nah, terus pindah ke sini itu jembatan Temboro kata ibu saya itu belum jadi, jembatan roda kuning itu belum jadi. Ini balik waktu bayi lagi loh ya. Di Lampung balik bayi lagi. Ini memang perlu kecerdikan untuk memahami cerita saya itu. Jadi ini harus kumpulan orang yang cerdas. Penampilan boleh nggak harus cerdas, tapi otak harus cerdas. Opo kayak. Nah, sampai ke itu jembatan Temboro itu belum jadi. Akhirnya lewat Glodok sana, Glodok puter. Lah gang saya yang gang rumah itu dulu ada cokat yang naik ke jalan tuh nggak kuat, nggak muat. Akhirnya dipotong untuk. Jadi kedatangan saya tuh memotong cukatnya tetangga. Itu kehebatan saya masih bayi 1 bulan. Untuk menyambut kedatangan saya. Terus ditinggal di situ. Intinya ya sejak kecil akhirnya saya diajari Quran sama ayah saya itu. Saya teringat ayah saya ngajari Quran itu ba'da subuh. Itu sering ngambil kayu telo itu. Gogok gagangnya. Jadi kalau mau gak pas, ini kuping disambut. Entah itu guru Quran sejak dulu kejam-kejam itu.
Mungkin gurunya nggak tahu saya ya. Itu sanadnya mongkote itu. Nggak boleh diteruskan ke siapa, itu nggak boleh. Yang saya rasakan itu betul-betul sakit itu dipukul itu. Tapi ya alhamdulillah kalau nggak begitu saya nggak bisa Quran mungkin ya. Terus ayah saya itu sering ke pondok, kalau ngajar tuh saya diajak ketemu. Ayah saya itu sering ngobrol sama Yai Uzairon itu. Ya, akrabnya dengan Yai Uzairon terutama. Kalau beliau bincang-bincang itu pakai bahasa Arab. Saya walaupun bukan orang Arab, saya paham. Saat itu. Iya, saya masih kecil sudah paham bahasa Arab itu. Walaupun dilahirkan di Madiun, tapi bisa bahasa Arab itu, paham kalau itu bahasa Arab. Kebetulan adik saya itu kan ke pondok pakai baju warnanya itu merah. Sama Yai Zeron itu kan Yai Zeron itu seneng ngobrol dengan ayah saya itu, debat itu pakaian. Intinya dikasih tahu, ini saya penerjemah loh ini, menerjemah dulu loh. Kalau anak perempuan dikasih pakaian warna merah, iku engko dadi bocah nakal. Bahasa Arab lupa. Loh, anak kecil itu kan memahami dari konteks ya. Dari konteks. Jadi enggak mesti lafalnya hafal tapi langsung masuk ke dada. Gak gue kuping nih, aku pengen beliin sambuki loh. Itu sekitar 78, 79 itu saya sudah sering ke pondok, walaupun gak mondok. Jadi ngikuti ayah saya ngajar itu, kadang-kadang ikut duduk di situ. Saya sudah dikira ustadz mungkin ya, karena ketika ayah saya nggak datang itu, saya ke situ sudah dianggap seperti ustadznya. Artinya ditanya, ini maksudnya lah usah cilik ditekoni. Itulah husnudonnya santri-santri dulu. Terus sekitar tahun 82, 83 saya itu 78, 79 itu saya ikut ngaji sipir. Ngaji sipir di situ dulu, yang sekarang dari Imam Malik yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulu ada bangunan di situ, dulu saya ngaji sipir. Namanya sipir itu sampai kelas 8, khusus anak desa. Nah itu godaannya di kamar A, komplek A yang menghadap ke selatan itu. Dulu yang paling timur, terus yang kedua itu jadi koperasi. Nah itu dua kamar itu dulu untuk anak-anak desa. Untuk anak-anak desa. Termasuk yang di situ dulu seperti Agus Dimyati, Saijo. Kalau malam itu suka nyari sanggeragas lah pokoknya. Golek apa kayak degane tonggo tapi. Terus golek pelem itu kalau malam hari. Jadi mondok tapi malam hari jadi kalong. Jadi malamnya enggak soleh, paginya soleh gitu ya. Mungkin lah ya, mungkin. Tapi saat itu belum menganggap itu halal atau haram, itu enggak pernah dipikir. Butuh ikut. Nah, yang saat itu saya ikut ngaji di situ, yang ngajar Pak Mbah Manap. Mbah Manap, di antara yang diajari Mbah Manap itu saya teringat waktu Al-Qur'an itu wabasyiril ladzina amanu itu. Yang saya ingat tinggal itu aja. Lanjutannya banyak hafid bagaimana nanti kan. Itu diantaranya ikut ngaji situ. Terus sekitar 82, 83 itu saya tamat MI, ikut masuk pondok. Ikut masuk pondok itu waktu saya ikut masuk pondok itu kan saya daftar ke MTS. Ternyata ada perubahan untuk anak desa Mboro itu supaya masuk ke SMP. Jadi ada SMP masuk, saya masuk. Nah, SMP SMA itu kelasnya dijadikan satu. Semula saya waktu itu barengan saya itu ada SMP SMA itu ada diniyah itu ada 2 kelas. Yang dari formal sanawiyah aliyah itu ada 5 kelas. Jadi rombongan saya itu ada, lettingan saya itu ada 7 kelas.
7 kelas. Di antara yang ngajari saya saat itu, kalau dulu pelajaran kan itu jurumiyah. Jurumiyah itu semula yang ngajar Pak Taslim, yang sekarang mungkin di mana itu, di Palembang ya. Itu ya. Beberapa hari saya program dirubah jadi ngajinya pagi, yang ngajari saya jurumiyah itu Pak Tamami. Tamami. Terus saya cerita itu kenapa saya pernah tanya ke anak-anak yang sudah di daurah itu, wis sing ngulang dhisik jurumiyah sapa Kang kok ora pas ki. Gak ngerti jenenge gurune. Mungkin itu aneh ya. Tapi saya masih ingat sampai sekarang dulu yang ngajari saya ini itu siapa masih hafal. Terus yang ngajari Hidayat Subyan itu tajwid itu. Ya. Itu Pak Abu Amridin Aziz. Demak. Itu qori itu. Qori zaman dulu. Kalau sekarang mungkin sah enggaknya ini banyak ahlul qura wal hufat ya. Itu Pak Abu Amridin. Terus sekitar 85 intinya ringkas aja ya. Ayah saya meninggal. Ya. Ayah saya meninggal itu hari Jumat pagi itu saya sama ayah saya itu masih di sawah sini yang sekarang ada pohon trembesi utaranya Pak Bet itu. Ya. Dulu saya punya sawah di situ. Itu trembesi depan markas Rangkil. Ya, agak utara. Dulu punya sawah di situ. Ya. Sawah itu dulu milik nenek saya, ibunya ayah. Sebagian itu dijual untuk berangkat haji, sebagian dikasihkan ke ayah saya itu. Terus saya pulang dari Pakistan itu sama kakek saya dikasihkan ke saya. Terus saya jual, saya belikan motor Suprapit itu. Ringkas ceritanya, iklalnya Fasoro habis gitu. Termasuk yang ngajar saya iklal itu dulu ini Pak Abu Amridin Aziz juga itu. Terus pernah Pak Samsul itu ngajar saya yungqalus sulasiyu ila wazni fa'ala lisalbi. Itu beliau nerangkan itu mulek saja, saya tidur. Tapi tidur saya itu sudah paham gitu. Kalau itu mulek gitu. Ustaz Samsul ada nggak ini? Ustaz Samsul. Ustaz Samsul koperasi itu loh, yang suka ngimami istighosah. Itu ngajari saya yungqalus walasu ila wazni fa'ala lisalbi nahwu qasaror rumman. Lah wilah nerangne salbi ki piye mulek es turu aku. Lah saat saya tidur seperti itu, ternyata ayah saya datang. Saya nggak tahu. Ayah saya datang membawakan itu jajan. Terus tahu-tahu saya dibangunkan sama Pak Samsul itu. Wow, bapaknya mriki niki tunjuk. Kelas sudah habis. Kelasnya di situ, samping kuburan yang sekarang Al-Hamad ya. Al-Hamad ya. Ya. Itu belakangnya dulu itu kelas saya ngaji Al-Barokah itu, Al-Barokah. Di situ. Yang dulu ada 1, 2, 3 ruang, saya ruangan yang kedua dari selatan. Nah, terus opo nggak terusan? Itu ayah saya meninggal. Itu paginya masih cerita ke saya, dongeng ada itulah intinya 3 orang yang meninggal serentak. 3 kakak beradik. Itu orang tuanya kondang kaya, orang tuanya meninggal, kasih punya emas, terus 3 orang ini ngobrol. Iki engko nek aku awake dhewe ning kene bondone dicolong wong ayo ngalih ae. Mas masih dibawa pergi. Di tengah perjalanan ringkasnya cerita itu ketika lapar menyuruh salah satu cari makanan, yang 2 nunggu masnya itu. Saat nunggu masnya yang 2 ini ngobrol, engko timbang ditumbang telu, tumbang loro ya. Lha piye? Engko teko pateni. Yang beli makanan juga gitu. Kayak timbang ditumbang telu pangane dhewe. Dikasih racun makanannya itu. Sehingga begitu datang
Dua orang langsung sepakat membunuh satu orang ini. Mati toh. Bar mangan minggu ini tok bar mateni terus madang. Akhirnya telu mati kabeh. Yang mati satu ini karena dibunuh dua orang ini, yang dua orang ini mati juga gara-gara diracun yang beli makanan ini. Akhirnya emasnya itu ditemu sama bocah ngarit, saya golek anu lho, suket itu. Ya, agak dekat-dekat. Itu terus terus itu kan Jumatan. Beliau habis Jumatan itu mau takziah ke Jonggrang. Jadi dari kerabatnya ibu saya itu yang di Jonggrang sana meninggal, mau takziah ke sana. Terus ternyata mau belok ke sekarang mau itu loh Panggang Gandu itu loh. Mau belok itu ditabrak sama kijang, langsung meninggal 2 orang. Lah, itu waktu jam 3 sore tiba-tiba ini saya panggil Gus Bet aja ya. Gus Bet ini tiba-tiba "Der, Pak mbokmu mati." Sampai yang ditabrakan glodok. Saya lagi duduk di samping pentongan, dulu ada komplek B itu ada kentongannya. Nah, saya duduk situ ngadep ke timur. Nah, Gus Ben ini dari timur itu. "Der, Pak mbokmu mati tabrak glodok." Oh, terus aku ikut sholat karena enggak bukan sholat jenazahnya belum datang, Gus. Itu masih sholat asar dulu SMP istirahat jam 3 itu kan sholat asar, kan masuknya sore. Nah, terus pulang sampai di rumah sudah banyak orang. Nah, ketika mereka tahu saya itu anaknya, itu dikasih telur ceplok di mana. Entah orang Jawa atau biar nggak takut atau apa. Terus saya pindah ke kamar lain, dikasih telur lagi. Waduh lah ini blekek. Nah, aku akhirnya melebu kamar salat neh. Allah. Berarti salah saya itu mengamankan diri. Padahal sudah sholat asar tadi di Masjid Al-Fatah itu. Hah? Dosa ya? Wah, ini saya nggak tanya sama mufti loh ini. Tapi sudah dikasih fatwa. Ini murah kali ini. Dosa katanya itu. Masya Allah ya, banyak dosa saya ini memang. Ya. Nah, terus sekitar tahun 88 saya itu dikasih sama Kiai Zairon untuk ngajar di kelas. Jadi dulu masa saya itu tamat ngaji jurumiyah kelas loro lho, wis iso ngajar jurumiyah. Mergo apa? Gak eneng wong, kethek diraupi, najan elek dikarepi. Itu saya dikasih tugas sama Kiai Zairon ngajar jurumiyah. Waduh, aku pikirku piye iki. Itu kira-kira kalau sekarang kelas 5, itu kelas 2, waktu itu kelas 2 SMA kelas 5 kalau mungkin. Nah, itu dulu gini. Al-Fatah itu setiap ba'da Syawal kok hari Rabu itu mulai ngaji. Lah guru-guru sing kawak kuwi bodo mulih gak teko-teko. Akhire aku rak gelek nongol ning ngono diceluk, ditimbali pon bagian ngulang karo nata jadwal pisan. Karena daruratnya enggak ada. Nah, terus boso mulai wis tak gawe jadwal, tiba-tiba Pak Tamami datang. Pak Tamami datang langsung aku di cancel, gak ngulang jurumiyah tapi ngulang tajwid. Di antara sing tahu tak ulang tajwid ki waktu kuwi bangsane Rusdan, Muzairon, terus Kang Wandi sing sawah niku barokah saya urang saiki bekase ning pondok iso awet niku. Rodok kelem saiki gitu. Nah sing di antara barengan kula ngaji niki lho. Kang Ismani niki. Kang Ismani Lampung. Kang Ismani Lampung ini formalnya beliau itu di Aliyah, saya di SMP. Dulu formal mau SMP, mau Sanawiyah, mau MA, mau SMA itu diniyahnya jadi satu. Lah itu apa gitu kan. Lah Hidayatus Sibyan kae tajwid kae. Ceritanya dialihkan. Piye kesane karo Syekh Mahmud karo Kiai Zairon. Oh iya. Nggih cerita sejarahnya Pak Mundir. Sekarang sejarah pondok. Waktu ayah saya meninggal,
Lah itu sama kakek saya itu kan sering suruh ke sawah kalau pagi itu. Ya. Jadi suwe arek sarapan mang wingi kerja apa? Sawah sik kon ngepeki terong. Ngono kuwi ben dina pokoke. Akhirnya saya waduh, lah urip kerja saya terus ke pondok. Jadi saya ke pondok itu karena sering disuruh kerja. Akhirnya saya datang ke Yai Mahmud. Mbah Yai, kula nderek jenengan. Loh, lah sampean ki sapa? Kula Mungdir putrane Pak Daim. Oh, manggur gitu tok. Akhirnya semenjak itu saya sering ke dalam kalau ada tamu mengeluarkan hidangan, khidmat. Nah, itu nikmatnya tuh kalau ada tamu kiai, itu suguhannya mesti enak. Sate macam-macamnya itu saya keluarkan. Nah, nanti terus saya waktu tamunya pulang saya bawa. Nah, itu di utaran dalam itu kan ada gudang padi itu. Bawa situ, nah itu raja diraja itu. Balik ke dapur sudah itu. Sudah bersih. Bersih pokoknya. Pembersihan itu. Santri itu seperti itu. Ambil barokahnya kiai gitu. Tapi milih sing enak. Lah sampai sana ditoke sama Yutona, Kang. Lah kek sebab undur nih. Iya ki yo. Lah tamune piro? Sitok. Nah, salah. Saya baru tahu ternyata kiai itu ndak pernah makan kecuali sisanya tamu. Kang iki ki engko anu kiai iki dari sapa iki lho turan. Semenjak itu saya nggak berani lagi seperti itu. Ini namanya kena prank istilahnya ya. Padahal ayah saya itu sudah ada khidmat khusus, itu alasannya Yutoana biar Pak Muntir gak berani makan. Oh, nggak tahu itu, saya nggak tahu itu. Karena lebih tahu ayah saya kan ini. Kalau di atas itu yang talangnya Yai itu banyak daun, saya bersihkan. Ya. Di Bandung. Kalau motornya Kiai itu kotor, saya bawa ke jeding itu dibersihkan. Itu tapi tidak diperintah. Maunya sendiri. Terus pernah dengar sama Kiai Jaron, khidmat sing dadekke nur ning ati kuwi sing gak krana diperintah. Nah, maka semenjak itu sering saya itu disuruh sama Kiai Mahmud ketika beliau diundang untuk ke Mbah Tasmi ke Serut, ada undangan orang walimah itu, saya disuruh ke sana. Bukan mewakili walimahnya, bukan, ngantarkan amplop sama buahnya itu. Pernah itu sampai saya ditanya sama orang itu sangat merasa dekat dengan Mbah Yai Mahmud. Loh, lah Mbah Yai boten mriki nggih lepate niki wau ngaturke salam saking bait khusus kangge panjenengan. Padahal Mbah Yai mboten titip salam. Aku saya upayakan biar orang ini enggak merasa kecewa dengan ketidakdatang. Ini beliau ini beliau menyampaikan ini titipannya. Ya, di antara amalannya ayah kalau ada kerabat, ada kenalan beliau walimah, memang nggak lupa ngirim beberapa barang gula macam itu, terus ada amplopnya sedikit kirim, termasuk amalannya ayah, amalan ibu yang mungkin anak cucu-cucunya kalau anaknya berarti masih cucu-cucunya perlu tahu. Masya Allah ya. Termasuk sering beliau, kadang-kadang beliau menyuruh saya untuk nagih duit selepan itu. Ya. Selepan di Serut, di tempatnya Mas Dim itu, Lumpung. Ya. Itu beliau nyuruh saya sama Ngasop. Tuh nanti dari sana pokoknya dikasih kertas, buku, terus amplop begitu, kita nggak buka, langsung dikasihkan sama beliau. Nanti beliau sendiri yang baca. Tapi nggak pernah tahu laporannya apa, dan nggak tahu saya. Mungkin hanya sebagai utusan ambil. Ya, ayah punya usaha-usaha penggilingan padi di beberapa tempat, termasuk di antara yang suruh ngambil hasilnya itu Pak Basir. Tapi Pak Basir ngambil, nggak tahu isinya berapa laporan itu ambil terus serahkan ayah. Di nama saya itu serupa saja, dikasih nama Ibnul Mungdir sama
cerita ayah saya itu dikasih nama sama Mbah Yai Mahmud itu Ibnul Mungdir. Ternyata di Kincang itu ada cucunya Mbah Yai Ilyas juga namanya Ibnul Mungdir. Karena ada nama yang sama saya dirubah Mungdir Roni. Nah, kebetulan tahun 94 saya mau ke Pakistan itu sama Kiai Zeron dipindah nama saya dengan Bashir. Karena dulu namanya Mungdir itu ngamuan itu. Ngamuan suka kelahir oleh Pak Zeron diganti Bashir. Itu ngamuan karena nggak punya duit itu masalahnya. Ya, itu terus khidmat sama beliau. Jadi Masya Allah. Sampai Mbah Yai Mahmud itu pernah ketika mau mantu Buyaya ini tahun 90 dulu ya. Ya. Hah? Ya tahun 90 kan Gung Dadi enggak ada. Mau itu kan dalam itu di chat ya. Di chat. Itu beliau betul-betul memperhatikan. Kayu-kayu itu enggak boleh dicat, kayu jati itu. Harus pelitur. Ketika saya masuk dalam beberapa hari yang lalu kok warnanya merah putih kabeh. Wah iki gak podo karo sunai Mbah Yai Mahmud iki. Pikiran saya sendiri itu hanya dalam hati. Kenapa? Saya pernah ngecat yang kamarnya panjenengan yang selatan itu jendela itu. Kan ini warnanya coklat. Saya baru mulai. Loh, Mungdir. Iki pelitur, dokno pelitur. Akhirnya saya hapus lagi. Saya kasih minyak, saya step lagi terus pelitur lagi. Jadi beliau itu betul-betul menunaikan haknya kayu itu sebagaimana semestinya kayu itu. Yang saya pahami seperti itu. Ya, terus Terus beliau, Masya Allah, dulu ngaji sama beliau itu ya saya ngikut ngaji beliau itu karena kebetulan dulu ngaji sama Mbah Yai Mahmud itu siapa yang mau. Kebetulan apa yang dikasih Mbah Mahmud itu di lemarinya ayah saya itu ada kitabnya. Akhirnya ikut ngaji Bukhari, ikut ngaji Ihya, ikut ngaji. Jadi beliau kalau ba'da zuhur itu dulu kan mesti itu belakangan tapi ya dulu waktu Mbah Yai Mahmud itu ngaji kalau yang ngaji yang Kiai Zeron. Tapi Mbah Yai Mahmud itu ngaji kalau yang baku ba'da subuh itu ngaji Jalalain. Sebelum ngaji Jalalain itu beliau bacakan ayat yang mau ditafsiri itu, baca tartil seperti itu. Baru nanti diartikan. Itu ba'da subuh. Terus ba'da asar itu biasa ngaji Minhajul Abidin setelah thariqah itu, setelah khataman thariqah itu. Kalau malam mesti tahajud. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus pernah itu sebelum beliau ini Gus Bet ini ke Pakistan, itu Gus Patah kan ke Batu Ampar ya. Sama Mustafa Fauzi. Gasab itu putranya Haji Abbas almarhum yang wafat. Kira-kira di sana 40 hari Mbah Yai Mahmud itu di antara amalannya ayah kami nyuruh putra-putranya untuk iktikaf di kuburan ngatamkan Quran. 1 hari 1 khataman. Lah langganannya kuburannya ayah itu enggak terlalu banyak yang saya tahu ya. Wali Songo secara umum terutama Sunan Ampel, kadang-kadang Sunan Derajat, terus Mbah Said Sulaiman, kemudian ke Batu Ampar, kemudian Mbah Khalil Bangkalan, kemudian Bujuk Syaraf yang di sampingnya itu. Kemudian Mbah Alif yang di sampingnya Mbah Said Sulaiman. Yang selain itu sepertinya enggak pernah tahu saya. Wali-wali khusus yang mungkin oleh ayah yang dipilih itu tidak semua wali di Jawa Timur diziarahi. Yeah. Setelah kira-kira 40-an hari, ini Mbah Yai Mahmud itu menyuruh saya untuk mengantarkan Gus Bet ini nusul Gus Patah di sana. Terus beliau menyampaikan itu. Kok sampai no?
amere iki gentenan. Sedina patah, sedina ngubet. Tahun berapa itu? Itu sekitar 90-an kalau. 90 umur saya berarti 16-an ya, 16-15. Panjenengan berangkat itu 91. Iya, menjelang berangkat kok mbek nono. Nah, begitu sampai sana itu saya ketemu Gus Patah sama Gasop itu ketok wireng-ireng. Lagi nimbah di Batu Ampar itu, kan sumur sana terus pakai air, pakai dadung itu, ada timba turunkan terus naik kan diguyurkan tuh mandi itu. Kan suasana panas sehingga nampak hitam begitu. Nang Batu Ampar kok malah ireng koyo ngene, bagian saya tok aja. Habis itu terus ketika mau berangkat kan pamit sama Yai Zeron. Saya Zeron, lah jamu ning kene ku piye? Nggih setunggal hataman mawon. Ya sak hataman lho. Sak hataman yang mulih. Saya sana hanya 1 hataman terus pulang. Pulang itu saya beli celurit itu. Beli celurit tak go mulih. Waktu itu celurit itu akhirnya diambil sama ayahnya ini loh. Pak Nur ini. Pak Nur Thohir khawatir untuk baca orang kan. Waktu itu kan mau digunakan ketahuan dirampas. Itu ada kan santri itu yang ya gimana gitu loh. Ayahnya itu DPR. Ya juga alumni sini. Nah itu kan kalau ditindak sama keamanan sering kebal hukum istilahnya. Nah itu terus ditindak sama teman saya Nur Samsi itu. Almarhum Bali Nur Samsi. Ya. Akhirnya ayahnya datang tuh sowan Kiai Mahmud. Nah, akhirnya kita dimarahi. Karena dimarahi, celurit itu keluar akhirnya. Jadi dari Mungzir jadi Bashir ceritanya itu mengeluarkan celurit. Nah itu yang saya todongin celurit itu belaya juga karuan tuh. Saya dipanggil lagi sama Kiai Mahmud tuh. Wih ngono kuwi. Pondok mbok jebol iki. Kawano ganco pondok iki. Apa itu? Sing genah apa ya? Ganco. Kamu seperti itu sama dengan jeboli pondok, jugili pondok. Iya. Gawak noe bawa aja ganco pondok ini kamu ganco semuanya. Kalau seperti itu cara mengatasi masalah, itu maksudnya begitu. Kurang lebihnya. Masya Allah. Ya semoga itu semua dimaafkan. Ini saya ceritakan itu supaya dimaafkan. Ini Sohibul Ma'had kan yang paling berwenang untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Maka saya ceritakan nanti supaya dimaafkan itu. Akhirnya jadi Bashir terus dikirim ke Pakistan. Ya kan? Celuritnya itu terus saya dipanggil sama Pak Nur, "Ndi celuritmu?" Saya serahkan, terus dibawa sama beliau, entah mungkin di rumahnya beliau mungkin. Wallahu alam. Itu sudah saya ikhlaskan. Itu saya beli 2.500, Bos. Saat itu 2.500. Kalau diganti 2,5 miliar enggak apa-apa. Ya, kesimpulannya terus akhirnya dikirim ke Pakistan, terus belajar sebentar kan, dia tak terlalu lama dari itu kan. Ya, ketika mau ke Pakistan itu saya kan gini ya, dulu di pondok itu serba otodidak, dikasih jam urung tahu ngaji kitab kuwi. Sehingga perbedaan antara murid dengan guru itu hanya 2 menit saja. Gurunya mutolaah sebentar terus diajarkan. Nah, sebentar, paling beda 5 menit itu. Dulu karena apa? Ya memang kita seperti mungkotek dengan sebelumnya itu. Kitabnya ada tapi belum pernah diajar. Tapi ngajar itu loh. Itu penak izin langsung jadi guru. Enggak belajar tapi langsung jadi guru. Lah Kiai Mahmud tuh sering memberi semacam cara-cara untuk Lah sehingga waktu itu gini, yang ngaji ke Mbah Yai Ron itu seperti kelas la nihayata lahu itu loh. Ya, kelas terbang. Seperti ini Pak mana tadi? Teman saya Ismani. tadi. Pak Ismani ini. Pak Ismani ini ngajar ngajar di kelas santri baru itu dia ngajar
misalnya jurumiyah. Nanti terus muridnya ini terus sampai naik, nanti akhirnya sama satu kelas. Sehingga gurunya yang dulu itu kelihatan wibawa itu saya nggak wibawa lagi. Karena apa? Kelihatan boroknya. Oh, Mbak Nom modal disorok ning nggone kiai, bodoh salah kabeh Mbak Nom. Lah, saya termasuk seperti itu. Waduh, lah iki ya anu iki. Jeboli apa-apa iki ya. Akhirnya punya keinginan ke Pakistan. Karena gitu, sering Yai Ron itu dikasih kartu jari tentang rewin, itu langsung diterapkan. Absen tidur 15, absen iki. Wah, iki lek ngecakne piye to rewin iki koyo ngene. Saya bingung itu. Sehingga buku itu banyak absen tidur, absen tahajud, absen iki sampai 15 absen. Itu termasuk yang mempraktekkan mungkin dulu Pak Zainul, terus ya. Itu saya ke sana ternyata mudah aja di rewin itu prakteknya absen ini ya, itu. Insya Allah untuk Pak Basir cukup malam ini ya. Ringkasnya karena beliau sudah jadi guru yang senior di Al-Fatah, di rewin yang terkenal super ketat tetap bisa bolos Gus. Kuat. Begitu ya. Kalau di rewin saya tertib Gus. Enggak pernah bolos. Waktu di rewin itu kan kebetulan dipercaya, kan Rusdan itu dulu pernah saya ajar, sehingga kita masuk sana dibilangin ini ustadz saya gitu, sehingga masuk sana langsung kelas terakhir. Jadi syafaat dari murid bekas itu bisa masuk langsung. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau di rewin tertib. Di Multan tertib. Kalau di Karachi itu suhbah dengan masyayikh saya.